Presiden Prabowo Subianto menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Jadi, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan upah minimum? Upah minimum adalah gaji atau upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja. Besaran upah minimum ditetapkan oleh pemerintah dan bertujuan untuk memastikan pekerja menerima pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Terdapat 3 tujuan utama penerapan upah minimum. Yang pertama, melindungi pekerja, agar pekerja tidak dibayar terlalu rendah, terutama bagi mereka yang memiliki posisi tawar rendah. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup layak atau KHL. Upah minimum ini dirancang untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dan yang ketiga, mengurangi kesenjangan sosial. Dengan upah minimum diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antara pekerja dan pemberi kerja. Di Indonesia, sistem pengupahan minimum dibagi menjadi 2. Yang pertama, upah minimum provinsi atau yang disebut sebagai UMP, dan yang kedua, upah minimum kabupaten atau kota atau yang sering disebut sebagai UMK. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang upah minimum. Penetapan upah minimum mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, kebutuhan hidup layak atau KHL. Pemerintah menghitung kebutuhan dasar pekerja seperti pangan, sandang, papan, dan transportasi. Dan yang kedua, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi membaik, upah minimum cenderung meningkat. Yang ketiga, masukan dari Dewan Pengupahan. Dewan ini terdiri dari pemerintah, pengusaha, pekerja, dan akademisi. Selanjutnya, seperti tabel yang tertera di atas, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota. Yang pertama, upah minimum provinsi itu untuk tingkat provinsi, sedangkan untuk UMK itu untuk tingkat kabupaten atau kota. Nah, untuk besarannya, UMP itu lebih rendah daripada UMK. Hal ini dikarenakan pada UMK lebih mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi ekonomi lokal. UMP berlaku untuk seluruh wilayah provinsi, sedangkan untuk UMK berlaku untuk wilayah kabupaten atau kota. Adanya penetapan upah minimum mengakibatkan dampak positif dan negatif. Yang pertama, aku bakal membahas tentang dampak positif adanya upah minimum. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dengan adanya upah minimum ini, meningkatkan pekerja untuk memiliki daya beli yang lebih besar. Ini memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang lebih baik. Selain itu, peningkatan daya beli juga dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja. Mereka dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan rekreasi yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan adanya upah minimum, membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara pekerja berpendapatan tinggi dan pekerja berpendapatan rendah. Hal ini membuat distribusi pendapatan lebih merata. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih sejahtera secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas pekerja. Perusahaan cenderung berinvestasi lebih banyak pada pelatihan dan pengembangan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. Perusahaan didorong untuk mencari cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini menimbulkan pekerja merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih produktif ketika upah yang mereka diterima dianggap adil. Yang keempat, peningkatan daya beli. Peningkatan daya beli pekerja akan mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini memicu pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Meskipun upah minimum memiliki tujuan yang baik, namun kebijakan ini juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, penyerapan tenaga kerja. Perusahaan mungkin kesulitan untuk merekrut pekerja baru, terutama untuk posisi-posisi yang tidak memerlukan keahlian tinggi, karena upah minimum yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan dengan produktivitas yang dihasilkan. Yang kedua, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi dapat memaksa perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah, untuk melakukan efisiensi biaya dengan cara mengurangi jumlah pekerja atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga,
Diskriminasi pekerja. Perusahaan mungkin lebih memilih pekerja dengan keterampilan tinggi atau pengalaman kerja yang lebih lama untuk memaksimalkan produktivitas sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan. Yang keempat, informalitas. Untuk menghindari beban biaya yang tinggi akibat upah minimum, beberapa pekerja beralih ke sektor informal yang tidak terikat oleh peraturan upah minimum. Yang kelima, tekanan inflasi. Peningkatan upah minimum dapat mendorong perusahaan untuk menaikkan harga produk atau jasa mereka guna menutupi kenaikan biaya produksi. Hal ini dapat memicu inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat secara keseluruhan.